Della menatap keluar jendela mobil dengan gelisah. Jalanan menuju desa itu semakin sepi. Hanya diterangi lampu jalan yang mulai redup. Pepohonan tinggi di kiri dan kanan jalan bergoyang ditiup angin malam. Hujan rintik-rintik turun, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti perjalanan mereka. "Kita sudah dekat, Del," ujar Raffi, suaminya, sambil tetap fokus menyetir. Della hanya mengangguk. Dia masih tidak mengerti kenapa mereka harus datang ke desa ini. Semuanya terasa terburu-buru. Jabrik, ayah Raffi, bersikeras agar mereka datang ke rumah keluarga di desa itu untuk sementara waktu. Alasannya? Hanya sebatas urusan keluarga yang tak dijelaskan dengan gamblang. Tak lama, mereka tiba di sebuah villa tua yang cukup besar. Bangunan itu berdiri di tengah pekarangan luas, dengan beberapa pohon besar yang menaungi halamannya. Dari luar, rumah itu terlihat kokoh, tapi ada sesuatu yang membuat Della merasa tidak nyaman. Mereka turun dari mobil, dan saat itulah sesuatu terjadi. Angin berhembus kencang, dan samar-samar, Della mendengar suara wanita menangis dari dalam rumah. Ia menoleh ke Raffi. "Kamu dengar itu?" Raffi mengernyit. "Dengar apa?" Jabrik yang sudah berjalan ke depan pintu rumah menoleh ke arah mereka. "Masuk saja. Jangan pikirkan yang aneh-aneh." Della menelan ludah. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Dia bisa merasakannya. Della melangkah masuk ke dalam villa dengan perasaan tak nyaman. Aroma kayu tua bercampur dengan udara lembab menyambutnya. Interior rumah itu tampak luas, dengan perabotan antik yang masih tertata rapi. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh, seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Jabrik berjalan mendahului mereka, menyalakan lampu utama yang temaram. "Sudah lama rumah ini kosong, jadi mungkin agak berdebu," katanya. Della hanya mengangguk. Saat melewati lorong menuju kamar, dia melihat sebuah cermin besar yang menempel di dinding. Kilatan bayangan samar melintas di permukaannya. Seketika, bulu kuduknya meremang. "Raffi, rumah ini memang sering kosong," bisiknya. Raffi menghela napas. "Iya, dulu ada yang tinggal di sini, tapi mereka sudah tidak ada." Della ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Jabrik sudah menunjuk kamar mereka. "Kalian tidur di sini. Jangan keluar malam-malam." Della menatap mertua laki-lakinya. Ada nada peringatan dalam suaranya, seolah menyembunyikan sesuatu. Malam itu, hujan turun semakin deras. Della berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Namun, tepat ketika dia hampir tertidur, sebuah suara berbisik di telinganya. "Keluar, aku di sini." Della tersentak bangun. Matanya menatap ke sekeliling kamar yang gelap. Raffi masih tertidur lelap di sampingnya. Kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Pintu kamar itu terbuka perlahan, menciptakan bunyi derit panjang yang menusuk kesunyian malam. Della menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan gelap terlihat di balik pintu, berdiri diam di ambang kegelapan lorong. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin membangunkan Raffi, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Keluar!" Suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Della menelan ludah. Jarinya gemetar saat dia meraih ponselnya di meja samping tempat tidur. Dengan tangan bergetar, dia menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong gelap yang terbuka di hadapannya. Della menghembuskan napas lega, merasa mungkin itu hanya halusinasinya saja. Namun, sebelum ia sempat menenangkan diri, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Dengan napas tersengal, Della langsung menoleh. Sebuah wajah pucat tanpa mata menempel di sisinya, tersenyum dengan bibir membiru. Della berteriak sekuat tenaga. Raffi terbangun dengan panik. "Della, ada apa?" Della terengah-engah, matanya mencari sosok menyeramkan itu. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Kamar mereka kosong. Pintu kamar masih tertutup. Aku tadi melihat sesuatu," kata Della dengan suara bergetar. Raffi mengusap wajahnya yang masih mengantuk.
Kamu pasti mimpi buruk. Tidak. Aku yakin ada seseorang di sini. Aku bahkan merasakannya. Sebelum Raffi sempat menjawab, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela kamar mereka. Tok, tok, tok. Della dan Raffi langsung menoleh. Jendela kamar mereka berada di lantai 2. Siapa yang mengetuk dari luar? Tok, tok, tok. Della menatap jendela dengan napas tertahan. Jantungnya berdetak kencang. Ini tidak masuk akal. Kamar mereka berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar. Raffi menelan ludah, lalu memberanikan diri mendekati jendela. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pekarangan gelap yang tersapu hujan deras. Angin berembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon. Della beringsut mendekat. Kamu yakin tadi ada ketukan? Raffi mengangguk. Aku juga dengar. Tiba-tiba, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Della menjerit kecil. Raffi sontak menarik tirai sepenuhnya. Di luar jendela, sebuah bayangan hitam berdiri di tengah hujan, menatap ke arah mereka dengan kepala sedikit miring. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah menempel. Della tercekat. Siapa itu? Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah mereka. Raffi mundur selangkah, tubuhnya menegang. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari lantai bawah. Seperti sesuatu jatuh atau didorong dengan kasar. Jabrik berteriak dari kamar sebelah. Jangan keluar kamar. Raffi menoleh ke arah Della. Ayah tahu sesuatu. Della menatapnya dengan ketakutan. Raffi, kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Pintu kamar terbuka perlahan, menciptakan bunyi derit yang menusuk kesunyian. Della menelan ludah, tubuhnya membeku di tempat. Di balik pintu, lorong itu gelap gulita, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu gantung di ruang tengah. Jabrik kembali berteriak dari kamarnya. Suaranya terdengar lebih tegang. Jangan keluar. Tutup pintu kalian sekarang juga. Raffi langsung tersadar dan buru-buru menghambur ke arah pintu, menutupnya dengan keras. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia memutar kunci. Brak! Della tersentak saat suara benturan keras menggema dari luar. Seperti ada sesuatu yang menabrak dinding atau pintu rumah dengan kekuatan luar biasa. Holy shit! Bisik Raffi, tubuhnya gemetar. Della mundur. Matanya terarah ke bawah pintu. Celah sempit di bawah daun pintu memperlihatkan sesuatu. Bayangan kaki. Tapi bukan kaki manusia biasa. Kakinya seperti membusuk, dengan kuku panjang dan hitam mencuat dari jemarinya. Della menahan napas. Raffi juga melihatnya. Mereka berdua saling menatap dengan ketakutan. Kemudian, suara bisikan kembali terdengar. Lirih, mengerikan, dan bergema di seluruh kamar. Della, aku datang. Della langsung menutup telinganya. Tubuhnya mulai gemetar. Raffi, apa-apaan ini? Siapa yang bicara? Brak, pintu kamar mereka diguncang dengan keras. Kali. 2 kali. Seolah ada yang berusaha menerobos masuk. Dari luar, Jabrik berteriak. Jangan buka pintu. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali membukanya. Della sudah hampir menangis. Raffi meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Ketukan di pintu semakin keras. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, bukan dari luar, melainkan dari dalam lemari pakaian mereka. Della membelalak. Raffi, lemari itu tadi tertutup, kan? Raffi mengangguk. Wajahnya pucat. Perlahan, pintu lemari bergeser, dan di celah sempitnya, terlihat sepasang mata merah menyala menatap mereka. Della menahan napas. Tubuhnya kaku di tempat. Sepasang mata merah itu menatap mereka dari celah lemari yang terbuka sedikit. Matanya bersinar menyeramkan, seolah menembus kegelapan kamar. Raffi langsung menarik Della ke belakang,
Tubuhnya gemetar. Apa itu? Bisiknya lirih. Della ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. Tubuhnya terasa dingin, seakan ada sesuatu yang menyedot seluruh keberaniannya. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari dalam lemari. Perlahan, pintu lemari terbuka lebih lebar. Della menggigit bibirnya, ingin menjerit, tetapi suara seperti terjebak di tenggorokannya. Sosok itu mulai terlihat. Seorang perempuan dengan gaun merah kusam. Kulitnya pucat membiru, rambutnya panjang berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah bibirnya, tersenyum lebar dengan gigi-gigi hitam yang tajam. Tangannya yang kurus dan panjang terangkat, mengarah ke Della. Kau menggantikanku. Della tersentak mundur. Raffi, kita harus keluar dari sini. Bra. Tiba-tiba, pintu kamar mereka digebrak keras dari luar. Suara jabrik terdengar panik. Keluar sekarang. Cepat. Raffi, tanpa berpikir panjang, menarik tangan Della dan berlari menuju pintu. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci pintu. Begitu pintu terbuka, jabrik langsung menarik mereka keluar dengan kasar. Lari ke bawah. Della menoleh ke belakang, ke arah lemari. Sosok perempuan itu masih berdiri di sana, menatap mereka, lalu tersenyum lebih lebar. Bra, lemari itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Jabrik tak membuang waktu. Ikut aku. Mereka bertiga berlari menuruni tangga. Napas Della tersengal-sengal, jantungnya berdetak liar. Tapi saat mereka sampai di ruang tengah, mereka semua terhenti. Di sana, berdiri seorang wanita tua berkerudung hitam dengan tatapan tajam menusuk. Della. Wanita itu berbisik dengan suara serak. Kau tidak seharusnya ada di sini. Della terhenti di tempat. Tubuhnya terasa lemas saat melihat wanita tua berkerudung hitam berdiri di ruang tengah. Tatapan tajamnya menusuk langsung ke arahnya, seakan mampu membaca setiap ketakutan yang ia rasakan. Kau tidak seharusnya ada di sini. Suara wanita itu bergetar, lirih tapi penuh tekanan. Jabrik berdiri kaku di samping Della dan Raffi. Wajahnya pucat pasi. Bu Ningsih. Bisiknya dengan nada penuh ketakutan. Della melirik Jabrik. Ayah kenal dia. Jabrik menelan ludah, lalu berbisik nyaris tanpa suara. Dia, dukun yang dulu menolong keluarga kita, saat peristiwa itu terjadi. Della semakin bingung. Peristiwa apa? Sebelum Jabrik sempat menjawab, Bu Ningsih tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang keriput terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya lampu yang redup. Kalian sudah membangunkan dia, ucapnya dengan suara dingin. Della dan Raffi saling berpandangan. Siapa yang kami bangunkan? Tanya Raffi. Bu Ningsih menghela napas panjang, lalu menatap Della lurus-lurus. Perempuan itu, yang ada di dalam lemari kalian. Jantung Della serasa berhenti berdetak. Apa maksudnya? Siapa dia? Bu Ningsih menggeleng pelan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya sekarang. Yang jelas, perempuan itu telah terikat dengan rumah ini sejak lama. Dan sekarang, dia menginginkan sesuatu darimu, Della. Della mundur selangkah. Napasnya memburu. Kenapa aku? Bu Ningsih tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke Jabrik. Bawa mereka pergi dari sini. Sekarang juga. Jabrik tampak ragu. Tapi Bu Ningsih, rumah ini sudah diambil oleh dia. Bentak Bu Ningsih. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Bra. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah berkedip-kedip liar, lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, suara tawa lirih terdengar dari lantai atas. Suara yang sama yang Della dengar di dalam kamar tadi. Della menjerit dan berpegangan erat pada Raffi. Raffi, kita harus keluar dari sini. Jabrik tak membuang waktu lagi. Ayo. Mereka bertiga berlari menuju pintu depan. Namun saat Raffi meraih gagang pintu untuk membukanya, pintu itu terkunci. Raffi mencoba menariknya sekuat tenaga. Sial.
Tidak bisa dibuka. Di belakang mereka, tawa itu semakin keras. Suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Semakin dekat, dan semakin dekat. Bu Ningsih berbisik cepat. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat. Della mencengkeram tangan Raffi erat-erat. Tubuhnya gemetar. Tapi, rasa penasaran itu begitu kuat. Dengan napas tersengal, Della melirik sedikit ke belakang. Dan di sanalah dia. Perempuan itu berdiri di ujung tangga. Gaun merahnya berlumuran darah. Matanya yang merah menyala menatap Della tanpa berkedip. Senyum lebar itu masih menghiasi wajahnya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang bergerak di dalam mulutnya. Belatung. Seakan ada sesuatu yang membusuk di dalam tubuhnya. Della ingin menjerit. Tapi tiba-tiba, perempuan itu menghilang dalam sekejap. Dan saat Della kembali menoleh ke depan, dia sudah berdiri tepat di depan wajahnya. Della membeku. Napasnya tersengal. Tenggorokannya tercekat. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di hadapannya. Begitu dekat hingga Della bisa mencium bau busuk yang menyengat dari tubuhnya. Senyum lebar itu masih menghiasi wajah pucatnya. Sementara matanya yang merah menyala menatap Della seolah menelannya hidup-hidup. Della ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya seperti terkunci. Lalu, perempuan itu mengangkat tangannya. Jemari panjang dan hitamnya perlahan bergerak menuju wajah Della. Dingin. Begitu dingin hingga menusuk ke tulang. Tiba-tiba, tangan itu mencengkeram leher Della dengan kuat. Hggh. Della tersedak. Matanya membelalak saat udara dari paru-parunya seperti tersedot keluar. Raffi panik. Della. Ia berusaha menarik tubuh Della, tetapi seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Bu Ningsih menggumamkan mantra cepat-cepat, lalu menggenggam sesuatu dari kantong bajunya, sejumput garam yang ia lemparkan ke sosok perempuan itu. Sret! Jeritan melengking menggema di seluruh rumah saat perempuan itu terpental ke belakang dan menghilang seketika. Della terjatuh ke lantai, terbatuk-batuk dengan napas tersengal. Jabrik langsung memegang bahunya. Kamu gak apa-apa. Della mengangguk lemah, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Itu, siapa dia? Bu Ningsih menarik napas panjang. Dia adalah seseorang yang dulu pernah tinggal di rumah ini. Raffi menatap Bu Ningsih tajam. Apa maksudnya? Bu Ningsih menundukkan kepala. Wajahnya tampak sedih. Perempuan itu adalah pengantin yang mati dibunuh di rumah ini puluhan tahun lalu. Jantung Della berdetak semakin cepat. Pengantin mati dibunuh. Bu Ningsih mengangguk. Dan dia belum bisa pergi karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Brak! Suara keras dari lantai atas membuat mereka semua tersentak. Jabrik langsung berbisik. Dia belum pergi. Bu Ningsih mengepalkan tangannya. Kita harus keluar dari sini. Raffi membantu Della berdiri. Lalu mereka semua bergegas menuju pintu depan. Kali ini, Bu Ningsih merogoh sesuatu dari saku bajunya. Sebuah kunci kuno berwarna keemasan. Ketika ia memasukkannya ke dalam lubang kunci dan memutarnya. Klik. Pintu yang tadi terkunci kini terbuka perlahan. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung berlari keluar. Della menoleh sekali lagi ke rumah itu. Lampu-lampu berkedip-kedip liar. Suara perempuan tertawa lirih masih terdengar dari dalam. Lalu, bayangan itu muncul lagi di jendela lantai 2. Perempuan bergaun merah itu berdiri di sana, menatap Della dengan senyum yang lebih lebar, seolah berkata, "Ini belum selesai." Malam itu, Della, Raffi, dan Jabrik duduk di rumah Bu Ningsih. Lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan, menerangi wajah mereka yang masih dipenuhi ketakutan. Della masih bisa merasakan dinginnya tangan perempuan itu di lehernya. Bulu kuduknya belum turun sejak kejadian di rumah tadi. Bu Ningsih menuangkan teh hangat ke dalam cangkir, lalu duduk di hadapan mereka. Aku tahu kalian pasti ingin penjelasan. Raffi langsung mengangguk. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dan kenapa dia meneror kami? Bu Ningsih menghela napas panjang. Perempuan itu bernama Laras. Dulu,
Dia adalah seorang pengantin baru yang tinggal di rumah itu bersama suaminya, Danu. Della menyimak dengan cermat. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Wajah Bu Ningsih menegang. Danu adalah pria yang sangat kaya dan terpandang di desa ini. Tapi dia juga dikenal memiliki tabiat buruk. Ia kasar, cemburu buta, dan seringkali menyiksa istrinya sendiri. Jabrik menelan ludah. Jadi, dia membunuh Laras. Bu Ningsih mengangguk perlahan. Malam itu, Laras ditemukan tewas di kamar mereka. Gaun pengantinnya berlumuran darah. Tubuhnya penuh luka sayatan. Dan yang lebih mengerikan, lehernya hampir putus. Della merinding mendengar cerita itu. Seketika, ia teringat tatapan penuh amarah dari sosok Laras di rumah tadi. Raffi bergidik. Dan suaminya? Apa yang terjadi padanya? Bu Ningsih menatap mereka dengan ekspresi serius. Danu menghilang setelah kejadian itu. Tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Namun, ada satu hal yang pasti. Laras tidak pernah pergi dari rumah itu. Della mencengkeram tangannya sendiri. Tapi kenapa dia menargetkan aku? Aku bahkan tidak ada hubungannya dengan ini. Bu Ningsih menatapnya dalam-dalam. Itulah yang harus kita cari tahu. Tapi aku curiga. Mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang menarik perhatiannya. Della semakin bingung. Apa maksudnya? Sebelum Bu Ningsih sempat menjawab, tiba-tiba, bam, bam, bam. Suara ketukan keras menggema dari pintu depan. Semua orang terkejut. Malam sudah larut. Siapa yang datang di jam segini? Jabrik menoleh ke Bu Ningsih. Apa mungkin? Bu Ningsih menggeleng. Tetap di sini. Aku yang akan melihat. Perlahan, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah jendela. Della dan Raffi menahan napas. Saat Bu Ningsih membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Angin malam berhembus dingin, membuat nyala lilin di dalam rumah bergetar. Namun tiba-tiba, Della merasakan sesuatu di belakangnya. Sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Jangan percaya mereka. Della langsung menoleh ke belakang. Dan di sana, tepat di sudut ruangan, sosok Laras berdiri, menatapnya dengan senyum mengerikan. Della terjatuh dari kursinya. Napasnya tercekat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Sosok Laras berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun pengantin berlumuran darah. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menyala merah. Della ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Laras! Bu Ningsih tiba-tiba berdiri, menggenggam tasbih di tangannya. Pergi dari sini. Namun, Laras tidak bergerak. Ia justru menatap Della lebih dalam dan berbisik. Tolong aku. Della tertegun. Itu bukan suara penuh amarah seperti sebelumnya. Ada kesedihan mendalam di dalamnya. Laras menunduk, lalu perlahan mengangkat tangannya. Jemarinya menunjuk ke arah Della. Kamu harus tahu kebenarannya. Seketika, ruangan berubah. Della merasa kepalanya berputar. Sekelilingnya mendadak gelap. Lalu muncul bayangan-bayangan bergerak cepat. Sebuah kamar. Darah di mana-mana. Seorang perempuan meronta. Suara jeritan memilukan. Della melihatnya. Seolah ia berada di dalam kejadian itu. Seorang pria berdiri di hadapan Laras. Memegang pisau dengan tangan berlumuran darah. Laras, kamu milikku. Kalau aku tak bisa memilikimu, tak ada orang yang boleh. Danu. Pria itu menusukkan pisaunya berkali-kali. Della menutup mulutnya. Ingin menjerit, tapi tak bisa. Laras dibunuh oleh suaminya sendiri. Adegan berikutnya menunjukkan Danu menyeret tubuh Laras ke dalam sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumah. Ia menutupi tubuh istrinya dengan kain putih, lalu menguncinya di dalam sana. Della tersentak. Seketika, semuanya kembali normal. Della tersadar dan mendapati dirinya masih duduk di lantai rumah Bu Ningsih. Raffi dan Jabrik menatapnya khawatir. Della, kamu kenapa? Della terengah-engah. Aku melihatnya.
Jasad Laras masih ada di rumah itu. Bu Ningsih membelalakan mata. Apa kau yakin? Della mengangguk. Aku melihat semuanya. Suaminya membunuhnya dan menyembunyikan jasadnya di sebuah ruangan tersembunyi. Jabrik menghela napas berat. Kalau begitu, kita harus menemukannya. Mungkin itu alasan arwahnya masih bergentayangan. Bu Ningsih berpikir sejenak, lalu berdiri. Kalau memang begitu, kita harus kembali ke rumah itu. Malam ini juga. Raffi terkejut. Malam ini. Bu Ningsih mengangguk. Semakin cepat kita menemukan jasadnya, semakin cepat kita bisa menghentikan terornya. Della menelan ludah. Bayangan wajah Laras masih terpatri jelas dalam ingatannya. Ia tahu, mereka tak punya pilihan lain. Malam ini, mereka akan kembali ke rumah terkutuk itu, dan menggali rahasia yang telah terkubur bertahun-tahun. Malam itu, hujan turun deras, langit gelap, tanpa bintang. Petir menyambar sesekali, menerangi jalan setapak menuju rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Della, Raffi, Jabrik, dan Bu Ningsih berjalan dalam diam. Langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka untuk kembali ke tempat itu. Della menggenggam tangan Raffi erat. Kamu yakin kita harus melakukan ini? Suaranya nyaris tenggelam dalam suara hujan. Raffi menelan ludah. Kalau itu satu-satunya cara menghentikan semua ini, kita harus melakukannya. Jabrik berjalan paling depan, membawa lampu senter yang bergetar dalam genggamannya. Semoga kita masih waras setelah ini, gumamnya. Begitu mereka sampai di depan rumah, perasaan mencekam langsung menyergap. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya, seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Bu Ningsih berhenti sejenak, merapalkan doa sebelum akhirnya melangkah ke dalam. Apapun yang terjadi, jangan panik, ucapnya. Mereka masuk. Aroma debu dan kayu lapuk bercampur dengan bau anyir yang samar. Della menggigit bibirnya. Baunya seperti darah. Jabrik mengarahkan senter ke sekeliling. Di mana kita harus mulai mencari? Della memejamkan mata, mencoba mengingat penglihatannya. Ada sebuah ruangan tersembunyi. Danu menyeret jasad Laras ke sana. Bu Ningsih mengangguk. Kalau begitu, kita harus mencari bagian rumah yang memiliki celah atau tanda aneh di dinding atau lantai. Mereka mulai menyusuri setiap sudut rumah. Setelah beberapa menit mencari, Raffi tiba-tiba memanggil. Di sini. Di salah satu sudut ruangan, ada lemari kayu besar yang tampak tidak seimbang. Jabrik dan Raffi mencoba mendorongnya, dan dengan susah payah, mereka berhasil memindahkannya ke samping. Di baliknya, ada sebuah pintu kecil. Della menahan napas. Itu dia. Pintu itu terkunci, tetapi kunci tua masih menempel di lubangnya. Raffi mengulurkan tangan dan memutarnya perlahan. Klik! Pintu terbuka. Angin dingin menyeruak keluar, membawa bau busuk yang begitu menyengat hingga membuat Della menutup hidungnya. Laras! Bisik Della. Ruangan itu gelap, tapi dengan bantuan senter, mereka bisa melihat dengan jelas. Di sudut ruangan, terdapat sebuah tubuh yang terbungkus kain putih. Kain itu sudah lapuk, berlumuran noda merah kecoklatan. Mereka menemukannya. Jasad Laras. Della merasakan air matanya menggenang. Dia, selama ini di sini. Bu Ningsih menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Sekarang kita harus membebaskannya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, bam! Pintu di belakang mereka tertutup sendiri dengan keras. Angin berputar liar di dalam ruangan, membuat senter mereka berkedip-kedip. Suara tangisan lirih terdengar, semakin lama semakin jelas. Della berbalik. Di sana, di tengah ruangan, sosok Laras berdiri. Gaun pengantinnya berkibar. Wajahnya dipenuhi luka mengerikan. Kalian sudah menemukanku. Laras tersenyum, tetapi bukan senyum bahagia. Itu senyum penuh dendam. Angin berputar semakin kencang, menerbangkan debu dan serpihan kayu dari sudut ruangan. Lampu senter dalam genggaman Jabrik berkedip-kedip,
menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Della menahan napas. Sosok Laras berdiri di tengah ruangan. Tatapan matanya kosong, wajahnya penuh luka menganga. Darah kering masih membekas di gaun pengantinnya yang lusuh. Kalian sudah menemukanku. Suara itu lirih, tetapi menusuk langsung ke dalam dada Della. Bu Ningsih menggenggam tasbihnya erat. Laras, kami datang untuk membantumu. Namun, Laras justru terkikik. Senyumnya semakin melebar, memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam. Membantu. Tiba-tiba, ruangan bergetar hebat. Dinding kayu berderak. Lantai terasa bergemuruh. Della terhuyung mundur, menabrak Raffi yang segera merangkulnya. Della, kita harus keluar dari sini. Jabrik mencoba membuka pintu, tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Sial, pintu ini nggak bisa dibuka. Laras melangkah mendekat. Gaun pengantinnya menyeret di lantai, meninggalkan noda gelap yang tampak seperti darah segar. Kalian pikir aku hanya ingin ditemukan? Matanya menyala merah. Aku ingin pembalasan. Tiba-tiba, tubuh Jabrik terpental ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Ia mengerang kesakitan. Della, kita harus cepat menyelesaikan ini. Bu Ningsih merapalkan doa. Suaranya bergetar. Della tahu mereka harus melakukan sesuatu. Ia menatap jasad Laras yang masih terbungkus kain kafan lusuh di sudut ruangan. Laras. Della mencoba berbicara. Kami akan membantumu. Tapi kamu harus tenang. Laras menoleh dengan gerakan kaku. Tidak. Suaranya melengking, menggema di seluruh ruangan. Danu harus merasakan apa yang aku rasakan. Della terkejut. Laras, Danu sudah mati. Dia mengalami kecelakaan setelah membunuhmu. Laras terdiam. Seketika, angin yang berputar mulai mereda. Matanya menatap tajam. Apa yang kau katakan? Della menelan ludah. Danu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kecelakaan mobil. Setelah dia membunuhmu. Laras terlihat kebingungan. Tubuhnya bergetar, seolah tidak percaya. Dia sudah mati. Bisiknya. Bu Ningsih mendekat. Suaranya lembut. Laras, kau sudah tidak seharusnya berada di dunia ini. Kita akan mendoakanmu. Kau harus pergi dengan tenang. Laras terlihat bimbang. Tubuhnya mulai memudar. Tapi amarahnya masih terasa di udara. Tidak. Ia berteriak lagi. Aku masih belum tenang. Aku harus melihat jasadnya. Aku ingin memastikan dia benar-benar mati. Della terperangah. Jasadnya. Bu Ningsih mengangguk pelan. Jika itu yang kau inginkan, kita akan mencarinya. Perlahan, angin berhenti. Ruangan kembali sunyi. Laras menghilang, meninggalkan suara bisikan yang menyayat hati. Temukan dia. Della menggenggam tangan Raffi. Tubuhnya masih gemetar. Mereka baru saja membuat kesepakatan dengan arwah penuh dendam. Suasana di dalam rumah tua itu terasa begitu mencekam. Setelah arwah Laras menghilang, hawa dingin masih terasa menusuk hingga ke tulang. Della meremas tangan Raffi, mencoba menenangkan diri. Jadi sekarang kita harus mencari jasad Danu? Tanyanya dengan suara lirih. Bu Ningsih mengangguk. Jika itu yang bisa membuat Laras tenang, kita harus melakukannya. Jabrik yang masih terduduk di lantai setelah terpental tadi mengerang pelan. Sial, kenapa semua ini harus jadi urusan kita? Raffi membantu ayahnya berdiri. Karena kita sudah terlanjur terlibat. Pak, kita harus menyelesaikannya. Jabrik menghela napas panjang. Baiklah, tapi di mana kita harus mencari jasadnya? Mereka saling berpandangan. Danu meninggal dalam kecelakaan. Itu yang mereka ketahui. Tapi di mana jasadnya sekarang? Bu Ningsih memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu berbisik pelan. Kuburannya. Della menoleh. Maksud ibu, kita harus mencari kuburannya. Bu Ningsih membuka matanya kembali. Tatapannya serius. Ya,
Jika kita bisa membawa Laras ke sana, mungkin dia akan percaya bahwa Danu sudah benar-benar mati. Jabrik mendengus. Jadi kita harus pergi ke makam tengah malam begini. Della mengangguk. Aku tahu ini gila, tapi kita tidak punya pilihan lain. Mereka pun bergegas keluar dari rumah tua itu. Hujan sudah reda, tetapi kabut tipis menyelimuti jalanan desa. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Makam desa. Tempat itu sunyi. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan menyeramkan di bawah sinar bulan. Buningsih menggenggam tasbihnya erat. Kuburan Danu ada di bagian belakang, dekat pohon besar, katanya pelan. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi rumput liar. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Danu Setiawan. 1989, 2017. Della menelan ludah. Ini dia. Mereka berdiri mengelilingi makam itu. Namun tiba-tiba, krasak. Dedaunan kering di belakang mereka berdesir. Jabrik menoleh cepat. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Namun, mereka bisa merasakan sesuatu. Mereka tidak sendirian. Angin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dan saat itulah, sebuah suara berat terdengar dari belakang mereka. Siapa yang berani datang ke sini? Mereka berbalik dan melihat sesosok bayangan hitam tinggi berdiri di antara makam. Matanya bersinar merah, wajahnya tampak rusak, seperti seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mengerikan. Itu Danu, tapi bukan dalam bentuk manusia. Danu telah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, dan dia tidak ingin mereka di sana. Malam semakin pekat. Kabut tipis yang menyelimuti makam kini terasa lebih tebal, seolah hendak menelan siapapun yang berani datang. Della menahan napas, tubuhnya bergetar hebat. Sosok hitam yang berdiri di hadapan mereka benar-benar menyeramkan. Mata merahnya bersinar di tengah kegelapan. Tubuhnya seperti bayangan kabur yang terus bergerak, berubah bentuk sesekali. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Suara Danu terdengar dalam dan berat, bergema di antara makam-makam tua. Jabrik mundur selangkah. Astaga, ini nggak mungkin. Buningsih merapatkan genggamannya pada tasbih. Bibirnya mulai merapalkan doa-doa perlindungan. Danu, jika kau masih memiliki dendam, bicaralah. Jangan mengganggu kami. Danu tertawa pelan. Suaranya seperti bergema di dalam kepala mereka. Kalian datang ke sini hanya untuk memastikan aku sudah mati, bukan? Della menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Kami datang karena Laras. Dia ingin memastikan kau benar-benar sudah mati. Sejenak, suara itu menghilang. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitar mereka. Laras, dia masih ada. Suaranya kini lebih pelan, namun penuh amarah yang tertahan. Raffi menggenggam erat tangan Della. Danu, Laras sudah lama mati. Dia tidak bisa tenang karena kau membunuhnya. Tiba-tiba, tubuh Danu berkedut. Suara geraman kasar keluar dari mulutnya. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya... Ia berhenti berbicara. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk berkata lebih jauh. Della sadar ada yang tidak beres. Danu, kami bisa membantumu, tapi kau harus mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam mulai bergetar. Batu nisan Danu retak, mengeluarkan suara gemeretak yang menakutkan. Aku tidak membunuhnya. Danu berteriak keras. Suaranya menggema di seluruh area pemakaman. Seketika, angin berputar semakin kencang, menciptakan badai kecil yang membuat mereka sulit berdiri. Jabrik tersungkur. Tubuhnya terdorong oleh kekuatan tak kasat mata. Sial! Kita harus keluar dari sini. Buningsih tetap bertahan. Suaranya tetap lantang dalam doa. Danu, jika kau tidak bersalah, katakan yang sebenarnya. Jangan biarkan kematianmu menjadi sia-sia. Danu terdiam. Tubuhnya mulai berubah. Bentuknya lebih jelas.
Wajahnya yang semula penuh luka kini tampak lebih nyata. Seorang pria dengan tatapan penuh kepedihan. Aku tidak membunuh Laras, katanya pelan. Della menegang. Kalau bukan kau, lalu siapa? Danu mengangkat kepalanya, menatap mereka dengan mata yang mulai dipenuhi kesedihan. Dia bukan korban pertama. Ada orang lain yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Sekejap, tubuh Danu menghilang seperti asap. Angin pun berhenti. Hanya keheningan yang tersisa. Della dan yang lainnya saling pandang. Ada orang lain. Suara Raffi bergetar. Jabrik mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat dingin. Berarti, ada dalang di balik semua ini. Della menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Kini, mereka bukan hanya harus menenangkan arwah Laras. Mereka harus menemukan siapa pembunuh sebenarnya. Makam itu kini sunyi. Seolah badai yang baru saja terjadi tak pernah ada. Namun, Della, Raffi, Jabrik, dan Buningsih tahu bahwa semua ini belum selesai. Danu telah mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ada orang lain yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Della menggigit bibirnya. Kalau bukan Danu yang membunuh Laras, lalu siapa? Jabrik menyeka keringat di dahinya. Jangan-jangan orang itu masih hidup dan selama ini menyembunyikan kejahatannya. Raffi memandangi makam Danu yang kini tampak lebih tenang. Kita harus mencari tahu. Kita harus menyelidiki kematian Laras lebih dalam. Buningsih mengangguk pelan. Kita bisa mulai dari saksi-saksi yang dulu pernah melihat kejadian itu. Ada satu orang yang mungkin masih menyimpan banyak rahasia. Mereka semua menatap Buningsih dengan penuh tanya. Ibu siapa maksudnya? Tanya Della. Buningsih menarik napas panjang. Pak Soleh. Dia dulu penjaga villa tempat Laras dan Danu sering bertemu secara diam-diam. Dia pasti tahu lebih banyak dari yang dia katakan selama ini. Della merasakan bulu kuduknya meremang. Kalau begitu, kita harus menemui Pak Soleh malam ini juga. Jabrik menggerutu. Kalian ini gila. Sudah cukup horor yang kita alami. Sekarang mau mendatangi orang yang mungkin terlibat? Bagaimana kalau dia berbahaya? Raffi menatap ayahnya tajam. Kita nggak bisa mundur sekarang, Pak. Ini bukan cuma soal Laras atau Danu, tapi soal kebenaran yang selama ini terkubur. Jabrik mendengus, tapi akhirnya mengalah. Baiklah, tapi kalau ada yang aneh, kita langsung kabur. Mereka berdiri di depan sebuah rumah tua yang nyaris roboh di pinggiran desa. Rumah itu gelap. Hanya ada satu lampu temaram yang menggantung di beranda. Della mengetuk pintu kayu itu dengan hati-hati. Pak Soleh. Tak ada jawaban. Buningsih mencoba lagi. Pak Soleh, ini saya, Ningsih. Tolong buka pintunya. Masih sunyi. Namun, tiba-tiba, pergi. Suara serak itu terdengar dari dalam rumah. Della menegang. Pak Soleh. Jangan cari masalah. Pergilah sebelum terlambat. Suara itu terdengar putus asa, seolah ada ketakutan besar di baliknya. Raffi mencoba membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam. Rumah itu berantakan. Debu memenuhi setiap sudut. Dan bau apak menyengat hidung mereka. Di sudut ruangan, seorang pria tua duduk di kursi goyang, tubuhnya gemetar ketakutan. Matanya cekung, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia yang selama ini terkubur. Pak Soleh, tolong ceritakan yang sebenarnya. Siapa yang membunuh Laras? Tanya Buningsih pelan. Pak Soleh mengangkat wajahnya. Matanya penuh ketakutan. Dan dengan suara bergetar, ia berkata, kalian tidak seharusnya datang ke sini. Pembunuhnya, dia masih ada di antara kita. Pak Soleh masih duduk di kursi goyangnya. Tangannya gemetar, matanya menerawang ke sudut ruangan, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Pembunuhnya masih ada di antara kita. Ulang Della dengan suara bergetar. Pak Soleh mengangguk pelan. Wajahnya terlihat semakin pucat. Aku sudah tua, tapi ingatanku tentang malam itu tidak pernah pudar. Aku
Aku melihat semuanya. Raffi menatap pria tua itu dengan intens. Pak Soleh, kalau Anda tahu siapa pembunuh Laras, kenapa selama ini diam? Pak Soleh menghela napas berat. Karena aku takut. Aku tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku bicara, aku juga bisa dibunuh. Jabrik mulai gelisah. Ini makin gila. Kalau begitu, kita harus cepat-cepat melapor ke polisi. Pak Soleh tersenyum pahit. Anak muda, kau pikir ini sesederhana itu? Ia menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan dengan suara lirih. Pembunuh Laras bukan hanya satu orang. Mereka bersekongkol untuk menutupi semuanya. Ruangan menjadi hening. Della bisa merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Siapa? Siapa mereka? Pak Soleh membuka mulutnya untuk bicara, tapi tiba-tiba, braak! Jendela rumah itu terbuka sendiri. Angin kencang menerpa mereka, membuat debu dan kertas-kertas beterbangan kemana-mana. Lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip. Pak Soleh tampak semakin panik. Ia memegang dada dan mulai terbatuk-batuk. Tidak, tidak, mereka tahu. Mereka tahu aku bicara. Della berlari mendekat, mencoba menenangkan pria tua itu. Pak Soleh, tenang. Siapa yang Anda maksud? Pak Soleh mencoba berbicara, tapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya membelalak, napasnya tersengal. Lalu, aarg! Ia menjerit sekuat tenaga, sebelum tubuhnya tiba-tiba kejang dan terkulai lemas. Della menjerit, Pak Soleh! Buningsih buru-buru memeriksa nadinya, tapi wajahnya langsung pucat. Ia menggeleng pelan. Innalillahi! Dia sudah tiada. Raffi mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Jabrik menggertakkan giginya. Ini bukan kebetulan. Seseorang sengaja membungkam dia. Della menatap tubuh Pak Soleh yang kini membeku dengan mata membelalak ketakutan. Ia tahu, mereka baru saja menggali sesuatu yang sangat berbahaya. Dan sekarang, mereka bisa menjadi target berikutnya. Della menatap tubuh Pak Soleh yang kini terbujur kaku. Suhu ruangan terasa semakin dingin, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Kita harus pergi dari sini sekarang. Suara Jabrik terdengar tegas, tapi ada nada ketakutan yang sulit disembunyikan. Raffi mengangguk cepat. Benar, kita nggak bisa lama-lama di sini. Bisa saja mereka masih mengawasi kita. Buningsih merapatkan syalnya. Wajahnya terlihat semakin pucat. Kita baru saja kehilangan satu-satunya saksi yang tahu kebenaran. Della menelan ludah. Tapi kita nggak boleh berhenti. Pembunuh Laras masih di luar sana. Dan sekarang mereka tahu kalau kita sedang menggali kebenaran. Mereka saling pandang, sadar bahwa nyawa mereka kini dalam bahaya. Mobil yang dikendarai Raffi melaju melewati jalanan desa yang sepi. Udara malam terasa semakin mencekam, dan keheningan membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Jabrik duduk di kursi belakang, memeluk tubuhnya sendiri. Kita benar-benar cari masalah. Kenapa nggak kita diam aja di rumah? Pura-pura nggak tahu apa-apa. Della menoleh tajam. Dan membiarkan mereka lolos begitu saja? Kita nggak tahu siapa yang bakal jadi korban berikutnya. Pak. Jabrik mendengus, tapi tidak membalas. Dalam hati, ia tahu Della benar. Tiba-tiba, braak! Mobil mereka bergetar hebat, seperti menabrak sesuatu. Raffi langsung menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti dengan mendadak di tengah jalan yang gelap. Astaga! Apa itu? Teriak Buningsih panik. Della dengan tangan gemetar membuka kaca jendela, mencoba melihat keluar. Jalanan kosong. Tidak ada apa-apa. Namun, tiba-tiba, hahaha. Suara tawa melengking terdengar dari dalam hutan di pinggir jalan. Suara yang dingin, menyeramkan, dan seakan bukan berasal dari manusia. Della merasa jantungnya nyaris berhenti berdetak. Astaga, kita nggak sendiri di sini. Raffi mencoba menyalakan mesin mobil lagi, tapi mesinnya mati total. Sial!
Kenapa tiba-tiba mogok? Ketuk, ketuk, ketuk. Suara ketukan pelan terdengar dari jendela belakang. Jabrik yang duduk di kursi belakang membeku. Perlahan, ia menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di tempat. Sebuah tangan pucat, kurus, dan penuh luka menempel di kaca jendela. Tangan itu bergerak perlahan, meninggalkan jejak merah yang menyerupai darah. Lalu, mata merah menyala menatap mereka dari balik kaca. Jabrik menjerit sekuat tenaga. Jalan! Jalan sekarang! Raffi menekan tombol starter lagi dan lagi, sampai akhirnya, From! Mesin menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan sosok mengerikan itu di belakang. Della menangis ketakutan. Bu Ningsih terus berdoa dalam hati, sementara Jabrik masih memegangi dadanya yang berdegup kencang. Satu hal yang pasti, mereka sedang diincar. Dan siapapun yang tidak ingin kebenaran terungkap, tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Mobil melaju kencang menembus jalanan sepi. Napas Della masih tersengal. Tangannya gemetar memegang dashboard. Jabrik di kursi belakang masih menoleh ke belakang, memastikan sosok mengerikan itu tidak mengejar mereka. Bu Ningsih merapal doa berulang-ulang, sementara Raffi menggenggam setir erat-erat, berusaha tetap fokus. Kita nggak bisa terus lari seperti ini, ujar Della. Suaranya serak. Jabrik menyahut dengan nada gemetar. Kalau kita nggak lari, kita bisa mati. Kau lihat sendiri, kan? Apapun yang mengincar kita, itu bukan manusia biasa. Bukan hanya arwah laras yang gentayangan. Bu Ningsih tiba-tiba angkat bicara. Ada sesuatu yang jauh lebih jahat di balik ini semua. Della menghela napas panjang. Kita harus tahu siapa saja yang terlibat dalam kematian Laras. Raffi mengangguk. Pak Soleh bilang ini bukan kerja satu orang. Itu berarti ada lebih dari satu pelaku. Kita harus cari tahu siapa mereka sebelum kita yang jadi korban selanjutnya. Sesampainya di rumah, suasana terasa lebih mencekam. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Saat Della menutup pintu, tiba-tiba, tolong, jangan percaya siapapun. Della membelalakan mata. Itu suara Laras. Suara bisikan itu terdengar sayup, tapi cukup jelas. Della memandang sekeliling, mencari sumbernya. Laras, gumamnya. Jabrik menoleh ke arah Della. Apa yang kau dengar? Sebelum Della sempat menjawab, suara derit kayu terdengar dari lantai atas. Seperti ada seseorang yang berjalan di sana. Raffi mengambil senter dan langsung berjalan ke tangga. Ada seseorang di atas. Della buru-buru mengikuti, diikuti Jabrik dan Bu Ningsih. Setiap langkah yang mereka ambil, suara derit itu semakin jelas. Sampai akhirnya mereka sampai di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Perlahan, Raffi mendorong pintu. Astaga! Di dalam kamar, ada selembar kertas tua yang tertempel di cermin. Di atasnya ada tulisan besar berwarna merah. Kematian Laras bukan kecelakaan. Della merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang menulis ini? Raffi merobek kertas itu, dan di baliknya ada tulisan lain yang lebih kecil. Orang terdekat adalah musuh terbesarmu. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Bu Ningsih berbisik pelan. Ini artinya, pelakunya ada di antara kita. Jabrik menelan ludah. Siapa yang bisa kita percaya sekarang? Della merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka sudah terlalu jauh dalam misteri ini. Dan sekarang, mereka tidak bisa mundur lagi. Ruangan terasa sunyi setelah mereka membaca tulisan misterius di balik cermin. Della meremas jemarinya dengan gelisah. Sementara Raffi mengamati selembar kertas itu dengan penuh kewaspadaan. Orang terdekat adalah musuh terbesarmu. Raffi mengulang tulisan itu dengan suara rendah. Jabrik menelan ludah. Matanya bergerak gelisah ke arah Bu Ningsih dan Della. Jadi maksudnya, salah satu dari kita ini terlibat? Gila, ini nggak mungkin. Bu Ningsih menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Tapi kalau ini benar,
Siapa di antara kita yang menyembunyikan sesuatu? Della merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Kalau memang ada yang menyembunyikan sesuatu, lebih baik dia bicara sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Hening. Tak ada yang berbicara. Tapi Della menangkap sesuatu yang aneh. Jabrik berkeringat deras. Meskipun malam itu cukup dingin. Tangannya sedikit gemetar. Dan matanya terus menghindari tatapan mereka. Pak Jabrik. Della menatap tajam. Kenapa Anda terlihat begitu gelisah? Jabrik tersentak. Ekspresinya berubah panik. Apa maksudmu? Aku nggak tahu apa-apa. Raffi mempersempit pandangan. Benarkah, Pak? Lalu kenapa Bapak selalu berusaha menghindari pembicaraan soal Laras? Jabrik menggeleng cepat. Kalian sudah gila. Aku nggak ada hubungannya dengan kematian Laras. Aku hanya ingin semuanya selesai. Bu Ningsih tiba-tiba mendekat dengan ekspresi sedih. Tapi, aku ingat sesuatu, Pak Jabrik. Malam sebelum Laras meninggal, dia pernah bilang kalau dia mencurigai seseorang yang sangat dekat dengannya. Della terkejut. Apa? Kenapa ibu baru bilang sekarang? Bu Ningsih menggigit bibirnya. Aku takut. Karena saat itu Laras juga menyebut nama seseorang. Dia bilang, aku nggak bisa percaya sama ayah. Suasana tiba-tiba membeku. Semua mata langsung tertuju pada Jabrik. Ayah? Bisik Della. Nyaris tak percaya. Laras curiga pada ayahnya sendiri. Jabrik terdiam. Tubuhnya menegang. Raffi maju selangkah. Pak Jabrik, apa yang sebenarnya terjadi pada Laras? Seketika itu juga, Jabrik berteriak keras dan mengambil pisau yang tersembunyi di balik jaketnya. Kalian gak akan mengerti. Dalam sekejap, ia menghunuskan pisau itu ke arah Della. Namun, Raffi lebih cepat. Ia menubruk Jabrik, membuat pisau itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Della menjerit dan mundur ketakutan. Kau pembunuhnya. Raffi berteriak marah. Kau yang membunuh anakmu sendiri. Jabrik tersungkur ke lantai. Napasnya memburu. Wajahnya kini penuh keringat. Dan matanya tampak semakin liar. Aku nggak punya pilihan. Suaranya melemah. Nyaris seperti bisikan. Aku terpaksa melakukan itu. Kalau tidak. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba, dua mata merah menyala muncul di belakangnya. Sesosok wanita berambut panjang, dengan gaun putih berlumuran darah, berdiri di belakang Jabrik. Wajah pucatnya mengerikan, dan matanya penuh dendam. Laras telah datang untuk menuntut balas. Ruang itu terasa membeku. Nafas Della terhenti saat melihat sosok mengerikan berdiri di belakang Jabrik. Laras, dengan gaun putih berlumuran darah, wajah pucat, dan mata merah menyala penuh dendam. Ah, anakku? Suara Jabrik bergetar. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Laras tidak bergerak. Tapi udara di sekitar mereka semakin dingin. Lampu berkedip-kedip liar. Dan suara angin menderu memasuki ruangan. Kau sudah membunuhku. Ayah, kau mengkhianatiku. Suara Laras terdengar lirih, tapi penuh dengan kemarahan yang menyesakkan dada. Della mundur selangkah, meremas lengan Raffi. Raffi, ini benar-benar terjadi, kan? Aku nggak sedang bermimpi. Raffi hanya mengangguk. Wajahnya pucat pasi. Jabrik jatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Aku tidak sengaja. Aku hanya... Braa! Jendela rumah tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Angin kencang berputar di dalam ruangan, membuat benda-benda beterbangan. Jabrik menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kau telah merampas hidupku. Suara Laras berubah menjadi jeritan yang menggema, menusuk ke dalam kepala mereka. Della merasakan dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang menekan jantungnya. Bu Ningsih menjerit, berpegangan pada meja agar tidak terjatuh. Jabrik terisak, tubuhnya semakin merosot ke lantai. Aku tidak punya pilihan. Kalau aku tidak melakukannya, aku yang akan mati. Aku. Laras tiba-tiba melayang mendekati Jabrik dengan cepat.
Tangannya terulur, mencengkeram leher pria itu. Ark! Jabrik berteriak. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya melotot ketakutan saat melihat wajah Laras yang semakin dekat. Mengerikan, penuh luka, dan bercucuran darah. Kau akan merasakan apa yang kurasakan, ayah. Jabrik tersentak dan mulai mencakar-cakar lehernya sendiri, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Napasnya tersengal, wajahnya memerah, dan urat-urat di lehernya mencuat. Della menjerit. Laras, jangan. Raffi berusaha menarik Della menjauh, sementara Buningsih hanya bisa menangis ketakutan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, Jabrik tertawa. Hahaha, haha, sudah terlambat. Tawanya terdengar semakin gila. Laras berhenti, matanya menyipit penuh kebingungan. Aku memang membunuhmu, Laras. Suara Jabrik terdengar parau. Tapi kau tidak akan bisa menghentikan semuanya. Kau hanya satu bagian kecil dari rahasia yang jauh lebih besar. Della membelalak. Apa maksudmu? Jabrik tersenyum miring, lalu menatap Laras dengan tatapan penuh tantangan. Kau pikir aku satu-satunya orang yang ingin kau bunuh? Hahaha, kau salah besar. Mereka ada di mana-mana. Dan kau tidak akan pernah bisa menghentikan mereka. Seketika itu juga, tubuh Jabrik mengejang hebat. Matanya melotot. Lalu, gerak. Lehernya patah dengan suara mengerikan. Tubuhnya langsung terkulai, dan napasnya terhenti. Buningsih menjerit histeris. Della dan Raffi terpaku di tempat, sementara Laras masih berdiri di sana, menatap tubuh ayahnya yang kini tak bernyawa. Angin di dalam rumah perlahan mereda. Laras menoleh ke arah Della, matanya kini tak lagi merah menyala, melainkan penuh kesedihan. Maaf, Della, aku harus pergi. Seketika tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi kabut tipis yang melayang ke arah jendela yang pecah. Della berusaha melangkah maju. Laras, tunggu. Tapi sosok itu telah menghilang. Hanya menyisakan keheningan yang menyesakkan. Raffi menarik napas panjang, lalu berbisik. Semua ini belum berakhir. Rumah itu masih dipenuhi keheningan mencekam setelah kematian Jabrik. Tubuhnya terkulai di lantai dengan leher patah, sementara Della, Raffi, dan Buningsih masih belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Della menggenggam tangan Raffi erat-erat. Tubuhnya masih gemetar. Semua ini, aku nggak bisa percaya ini nyata. Buningsih masih terisak di sudut ruangan, menatap mayat Jabrik dengan wajah ketakutan. Raffi mengusap wajahnya dengan kasar. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi sekarang juga. Namun sebelum mereka sempat bergerak, ponsel Raffi tiba-tiba berbunyi. Bezet-set-sete. Bezet-set-sete. Layar menunjukkan panggilan dari nomor tak dikenal. Dengan ragu, Raffi mengangkatnya. Halo. Suara serak dari seberang telepon membuat bulu kuduknya berdiri. Jangan coba-coba lari. Kau pikir ini sudah selesai? Laras hanya satu korban. Tapi masih ada banyak rahasia yang belum terungkap. Mata Raffi membelalak. Siapa kau? Apa maksudmu? Tapi panggilan itu terputus. Della mendekat dengan wajah cemas. Siapa? Raffi. Raffi menatap ponselnya dengan rahang mengeras. Seseorang tahu sesuatu tentang kematian Laras. Dan mereka mengawasi kita. Della semakin panik. Kita harus pergi sekarang juga. Aku nggak mau ada di rumah ini lagi. Namun, sebelum mereka sempat melangkah ke pintu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Semua terdiam, saling berpandangan dengan napas tertahan. Raffi menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, dia membuka pintu perlahan. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput berdiri di depan mereka. Matanya dalam, tajam, seakan bisa menembus jiwa siapapun yang ditatapnya. Aku tahu siapa yang membunuh Laras. Della dan Raffi menatapnya dengan kaget. Kalian harus tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Pria tua itu berdiri di ambang pintu,
Matanya menatap tajam ke arah Della dan Raffi. Nafas mereka tertahan. Ketegangan menggantung di udara. "Masuklah," ujar Raffi, meskipun hatinya diliputi kebimbangan. Pria itu melangkah masuk dengan tenang, sementara Bu Ningsih masih menangis terseduh di sudut ruangan, menatap mayat Jabrik dengan ketakutan. Della menelan ludah. "Siapa Anda? Apa maksud Anda tadi?" Pria itu duduk di kursi tua dekat jendela yang pecah. "Namaku Pak Dirman. Aku adalah saksi hidup dari kejadian tragis yang menimpa Laras. Dan aku tahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini." Mata Raffi menyipit. "Maksudmu, bukan hanya Jabrik yang bertanggung jawab atas kematian Laras?" Pak Dirman menggeleng pelan. "Jabrik memang membunuh Laras dengan tangannya sendiri. Tapi dia hanya menjalankan perintah. Ada seseorang yang lebih kejam, yang menarik tali dari balik bayang-bayang." Della merasakan bulu kuduknya meremang. "Siapa?" Pak Dirman menarik napas panjang sebelum berbisik. "Ibumu, Ningsih." "Apa?" Della dan Raffi menoleh ke arah Bu Ningsih yang langsung terhuyung ke belakang. Wajahnya memucat seketika. Itu bohong. Aku tidak tahu apa-apa." Pak Dirman menggeleng. "Jangan berpura-pura lagi, Ningsih. Aku tahu semuanya. Aku ada di sana malam itu. Aku melihat bagaimana kau dan Jabrik merencanakan semuanya." Della menatap ibunya dengan tubuh gemetar. "Bu, katakan ini tidak benar." Bu Ningsih terisak, namun tidak menjawab. Air matanya mengalir deras. Tangannya mencengkeram bajunya sendiri dengan kuat. Pak Dirman melanjutkan. "Laras adalah tunangan anakku. Dia perempuan baik. Tapi ada sesuatu yang dia ketahui. Sesuatu yang bisa menghancurkan keluargamu. Ningsih, kau takut rahasia itu terbongkar, bukan?" Della terengah-engah. Pikirannya berputar cepat. "Rahasia apa?" Pak Dirman menatap tajam ke arah Bu Ningsih. "Katakan padanya, sebelum semuanya terlambat." Bu Ningsih menggeleng keras. Tidak. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga kita." Della menggenggam tangan ibunya. Air mata membanjiri pipinya. "Ibu, katakan yang sebenarnya. Aku berhak tahu." Bu Ningsih terisak. Lalu akhirnya mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Laras, tahu bahwa Jabrik bukan ayah kandungmu, Della." "Deuge." Della merasa kepalanya seakan dihantam benda berat. Dunia di sekelilingnya berputar. Apa?" Raffi pun menatap Bu Ningsih dengan mata melebar. "Maksud ibu?" Bu Ningsih menangis semakin kencang. "Jabrik bukan ayah kandungmu, Della. Ayah kandungmu adalah seseorang yang sangat berbahaya. Seseorang yang masih mengincar kita sampai sekarang." Della mencengkeram dadanya. Napasnya tersengal. "Siapa dia?" Pak Dirman menatapnya dengan tajam. "Dia adalah orang yang selama ini kau anggap sebagai bagian dari keluarga. Dan dia masih hidup." Braa! Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar rumah. Seseorang sedang mencoba masuk. Braa! Pintu depan nyaris jebol. Seseorang di luar mencoba menerobos masuk dengan paksa. Della menahan napas. Tubuhnya gemetar. Raffi segera menariknya ke belakang, melindungi istrinya dengan tubuhnya sendiri. Pak Dirman berdiri dengan ekspresi tegang, sementara Bu Ningsih semakin terisak. "Dia datang," bisik Pak Dirman. "Dia tahu kita sudah mengungkap semuanya." Deuge. Ketukan keras bergema di seluruh ruangan. "Buka pintunya. Sekarang." Suara menggelegar itu membuat dada Della semakin sesak. Suara itu terdengar begitu familiar. Dengan tangan gemetar, Raffi meraih sebilah pisau di atas meja, bersiap menghadapi ancaman di luar. Namun sebelum dia sempat melangkah, pintu mendadak terbuka sendiri dengan keras. Braa! Asap hitam pekat menyelinap masuk. Dari balik kegelapan, muncullah sosok lelaki bertubuh tinggi besar, dengan wajah penuh luka dan mata yang menyala seperti bara api. Della terperanjat. Ibu, siapa dia?"
Bu Ningsih jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat. Della, dia ayah kandungmu. Mata Della melebar. Tidak mungkin. Pria itu melangkah mendekat. Suaranya dalam dan mengerikan. Sudah lama sekali, Della. Akhirnya kita bertemu lagi. Raffi menggertakkan giginya. Mencengkeram pisaunya erat-erat. Jangan mendekat. Siapa kau sebenarnya? Pak Dirman menghela napas berat. Della, inilah kebenarannya. Jabrik bukan ayah kandungmu. Ayah kandungmu adalah Bayu. Lelaki yang dulu menghilang setelah dituduh membunuh banyak orang di kampung ini. Della terbelalak. Pikirannya berputar cepat. Bohong. Ayah kandungku sudah mati. Itu yang selalu ibu katakan. Bayu tersenyum sinis. Ibumu berbohong. Aku tidak pernah mati. Della, aku hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Bu Ningsih menangis semakin kencang. Aku hanya ingin melindungimu. Della, aku tahu siapa dia sebenarnya. Dia monster. Bayu tertawa dingin. Monster? Tidak. Ningsih. Aku hanya ingin mengambil kembali yang seharusnya menjadi milikku, termasuk anakku. Tiba-tiba, lampu di rumah itu berkedip-kedip. Udara menjadi lebih dingin, dan suara bisikan-bisikan mengerikan mulai terdengar di seluruh ruangan. Pak Dirman berbisik tegang. Dia menggunakan ilmu hitam. Kita harus segera keluar dari sini. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Bayu mengangkat tangannya. Deuge. Tiba-tiba, tubuh Raffi terpental menghantam dinding. Della menjerit, berusaha lari ke arahnya. Tapi Bayu menarik lengannya dengan paksa. Ikut aku, Della. Della meronta-ronta. Tidak, aku tidak mau. Namun cengkeraman Bayu begitu kuat. Matanya menatap Della dengan tatapan penuh obsesi. Kau darah dagingku. Kau tak akan bisa lari dariku. Lepaskan dia. Tiba-tiba, Bu Ningsih bangkit dengan sebilah pisau di tangannya. Tanpa ragu, ia menerjang Bayu dan menusukkan pisau itu tepat ke perutnya. Sret! Bayu terkejut. Dia menatap Bu Ningsih dengan mata membelalak. Darah mulai merembes dari luka di tubuhnya. Ih, Ningsih, kau berani? Bu Ningsih menangis. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu membawa anakku. Bayu terhuyung. Tubuhnya melemah. Aura hitam yang menyelimutinya mulai memudar. Pak Dirman segera menarik Della menjauh. Raffi, meski kesakitan, meraih tangan istrinya erat-erat. Kita harus keluar dari sini. Sementara itu, Bayu jatuh bersimpuh di lantai. Darah mengalir dari mulutnya. Tidak, ini belum berakhir. Tapi tubuhnya perlahan menghitam, seolah menguap ke dalam kegelapan. Dalam beberapa detik, Bayu menghilang sepenuhnya, meninggalkan ruangan dalam keheningan mencekam. Della terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Raffi memeluknya erat, sementara Bu Ningsih menangis dalam diam. Pak Dirman menatap mereka dengan mata penuh belas kasihan. Akhirnya, semuanya berakhir. Rumah itu kini hening. Della masih terduduk di lantai. Tubuhnya lemas setelah mengalami semua kejadian mengerikan yang baru saja berlalu. Raffi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Pak Dirman berdiri di dekat pintu dengan napas terengah-engah. Sementara Bu Ningsih masih menangis dalam diam. Bayu sudah lenyap. Ilmu hitam yang digunakannya telah musnah bersamaan dengan tubuhnya yang menguap ke dalam kegelapan. Apa? Semua ini sudah berakhir. Suara Della bergetar. Pak Dirman mengangguk pelan. Seharusnya sudah, Nak. Tapi tiba-tiba, duk! Sebuah suara keras menggema dari luar rumah. Suara pohon tumbang, angin menderu, dan seolah-olah bumi bergetar sesaat. Della menoleh dengan mata membesar. Tuhan, jangan bilang dia masih hidup. Raffi segera berdiri, menggenggam sebilah kayu yang ada di lantai. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu lagi, Del. Pak Dirman mendekati jendela dan mengintip keluar. Sesaat, ia menahan napas. Astaga! Semua orang mendekat dengan hati-hati. Di luar rumah,
Mereka melihat sesuatu yang mustahil. Jasad Jabrik, ayah tiri Della, tergantung di pohon depan rumah. Della terperanjat mundur. Tidak, ini tidak mungkin. Ayah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bu Ningsih menjerit histeris. Tubuhnya limbung, hampir jatuh. Braa! Tiba-tiba, jendela pecah sendiri. Angin berhembus kencang ke dalam rumah, membawa aroma anyir yang menusuk. Dari luar, terdengar suara tawa mengerikan. Kalian pikir sudah selesai? Hahaha, aku belum selesai dengan kalian. Della membeku. Itu suara Jabrik. Bayangan hitam mulai berkumpul di sudut ruangan. Dari bayangan itu, perlahan muncul sosok menyerupai Jabrik, tetapi dengan wajah penuh luka bakar dan mata yang memancarkan kebencian mendalam. Della, kau masih milikku. Della menjerit. Tidak, kau sudah mati. Sosok Jabrik melangkah mendekat. Namun sebelum ia bisa menjangkau Della, Bu Ningsih berteriak keras. Kau sudah mati, Jabrik. Pergilah. Pak Dirman segera menarik sesuatu dari sakunya. Segenggam garam yang sudah didoakan. Raffi, lemparkan ini ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Raffi menyambar garam itu dan melemparkannya ke sosok Jabrik. Argek! Teriakan melengking menggema di seluruh rumah. Sosok Jabrik mulai mencair seperti lilin yang meleleh. Wajahnya mengerikan, penuh amarah. Namun tubuhnya terus luruh menjadi asap pekat yang akhirnya menghilang. Keheningan menyelimuti ruangan. Della terduduk dengan napas tersengal. Sudah selesai. Pak Dirman menutup matanya, lalu mengangguk. Ya, kali ini, benar-benar selesai. Angin malam berhembus pelan dari jendela yang pecah. Udara yang sebelumnya terasa berat kini mulai terasa lebih ringan. Semua terasa damai. Bu Ningsih masih menangis. Namun kali ini bukan karena ketakutan. Ia menangis karena kelegaan. Akhirnya, kita bisa hidup tenang. Raffi menggenggam tangan Della erat-erat. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu lagi, Del. Della menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, semua ini adalah pengalaman yang akan terus menghantuinya seumur hidup. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak sendiri. Mereka bertiga keluar dari rumah, meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Saat mobil mereka melaju pergi, Della menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di bawah sinar bulan, di halaman rumah yang kini kosong, ia melihat bayangan seorang lelaki berdiri di antara pepohonan. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Selamat tinggal, Ayah." Pesan akhir. Dendam yang dibawa hingga ke liang lahat tak pernah membawa damai. Baik bagi yang hidup, maupun yang mati. Cerita ini bukan hanya tentang teror dan kengerian, tapi juga tentang kesalahan masa lalu yang tak pernah ditebus. Tentang rasa bersalah yang diwariskan, dan bagaimana kebenaran yang terkubur bisa mengguncang fondasi kehidupan manusia. Arwah pengantin itu datang bukan hanya untuk menakuti, ia datang untuk menyuarakan jeritan yang tak pernah terdengar. Dan selama masih ada dosa yang ditutupi, selama masih ada kezaliman yang tidak ditebus, selama itu pula dunia kita dan dunia mereka akan saling bersinggungan. Della, Raffi, dan Jabrik kini tahu bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi setiap kebenaran yang terungkap, setidaknya bisa membawa kelegaan bagi jiwa yang tersesat.